Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang aktivitas kita hari ini, kita semua dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita satukan setiap hati kita datang menyembah Dia malam hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hari kami di dalam kasih dan pertolongan-Mu, kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami rindu datang menyembah Engkau dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, satu hal yang kami tahu, Tuhan Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami hidup di dalam naungannya Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur, malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami rindu datang menyembah Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini doa kami, ini rasa syukur kami. Terima kasih kami Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bawa setiap pujian dan hati kami datang menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami sembah dalam hidup kami hanya Yesus, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah, hanya Yesus. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya tak akan terganti. Kami mau katakan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Kami mau katakan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. sungguh-sungguh kami mau katakan memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari bersama malam hari ini Kau yang datang menyembah. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama mari katakan Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya.
satu-satunya pengharapan hidup kami. Kau satu-satunya batu karang kami yang teguh, tempat kami bersandar. Hidup kami yang kami percayakan penuh hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berhenti. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih. Satu-satunya pribadi yang kami sembah Engkau Tuhan. Yang kami percaya hanya dalam nama-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama mari. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sampai hidup kami Tuhan, sampai akhir setiap hidup kami tetap memilih Engkau. Yang kami sembah tidak ada nama lain, hanya Yesus. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus, Engkau pribadi yang mengasihi setiap kami. Engkau yang mengasihi setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Keputusan hidup kami hanyalah menyembah Engkau, pribadi yang tidak terganti, hanya Tuhan. Terima kasih terima kasih sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembah. Kami mau katakan melayani-Mu seumur hidupku. Segenap hati kami katakan sampai ku ku tetap mengasihi. Biar kau dapati, ku hamba-Mu, amin. Setia. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini. Mari katakan sampai akhir di hidupku kan tetap, ku kan tetap menyembah, melayani seumur hidupku, seumur hidupku. Oh, sama-sama mari katakan sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu.
setia. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan pujian ini kan. Sampai akhir di hidupku, Kami mau katakan pujian ini dengan segenap hati kami Tuhan. tetap menyembah, Melayani-Mu seumur hidup kami. melayani Kami beri hidup kami Tuhan. Hanya Pak, seumur hidupku. sampai akhir hidup kami. Sampai kami menutup mata. Sampai ku menutup mata, Kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. ku tetap mengasihimu. Biar Kau dapati. Biar kau dapati, Amin. Ku hamba-Mu. ku hambamu yang Setia. Sekali lagi sama-sama mari dengan iman nyatakan pujian ini. sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu bagi kami. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan cinta-Mu buat kami. Karena itu ajar juga kami untuk menghargai setiap kasih Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara buat kami, rapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, kita bersyukur kita memasuki bulan Februari. Ya, dan bulan ini adalah bulan yang penuh cinta. Ini enggak bilang amin ya? Enggak ada cinta ya di hatimu. Makanya ini ya ping-ping semuanya ya. Ya, kalau di sini judulnya apa? Coba baca sama-sama. No life. Kalau saya bilang no love, no life. Langsung to the point. Ya, enggak ada cinta itu enggak ada kehidupan. Amin. Karena Alkitab juga bilang begitu, enggak ada kasih, semuanya omong kosong. Nah, kita akan membahas dulu ya bahwa bagaimana hidup itu tidak berarti tanpa cinta, saudara. Ya, tanpa kasih. Kita tuh sering mendengar kata kasih. Kalau yang ada di pikiran saudara, kalau orang bilang kasih itu identik dengan apa? Angkat tangan. Hadiah, ya. Ada yang lain? Pengorbanan. Ada lagi yang lain? Cinta itu apa? Yang perempuan-perempuan, tolong ngomong. Nah, itu yang saya tunggu dari tadi. Jujur sekali Ibu ya. Nggak ada uang, nggak ada cinta ya. Ya, selain donatur dilarang mengatur ya Bu. Mata duitan ya. Iya, saudara, kalau kita mendengar kata kasih itu identiknya apa? Ya itu tadi, hadiah, pemberian, uang. Makanya seringkali kalau kita tuh pinjam uang terus nggak dikasih, ngomongnya apa? Nggak ada? Bahasanya orang Kristen itu. Bahasa yang sangat rohani. Kalau pinjam uang dibilang nggak ada,
Padahal kaya, ke gereja, pelayanan, tapi kok nggak ada? Apakah kasih itu hanya sesimpel itu? Pemberian, hadiah, uang, ya? Kita mau belajar dulu apa itu kasih supaya kita mengerti ya sebelum kita membahas lebih lanjut. Kenapa tanpa kasih itu tidak ada hidup yang kekal apalagi? Ya buka bersama 1 Korintus 13 ayat 1. Ya mulai yang jatuh-jatuh cinta juga, yang pacaran ya, biar menjadi pertimbangan ini. Ya, jadi pertimbangan. Jangan bilang, ya cinta itu buta. Cinta buta, token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Sayang tolong dipikir ya. Token listrik bunyinya itu nit, makin kau nggak bayar makin kenceng nit. Ya, bunyinya itu bukan lagu dangdut. Jadi tolong kau pikir baik-baik ya. Yuk, apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tolong dengar baik-baik. Sekalipun ya kata Alkitab, manusia itu, orang itu bisa bahasa apapun, bahasa malaikat sekalipun. Ada yang tahu di sini bahasa malaikat? Pernah jadi malaikat? Ya, pasti kita nggak tahu. Tapi Alkitab bilang, walaupun orang tahu bahasa malaikat, kalau ndak punya kasih sama dengan gong yang berkumandang. Bunyinya to alias apa? Ya, omdo. Apa itu omdo? Om Doni. Omong doang ya. Itu omong kosong ya. Lalu dikatakan di sana, sekalipun aku mempunyai apa? Karunia. Untuk apa? Bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan loh saudara, saya ini baru merenungkan waktu dikasih tema kan. Saya renung-renungkan, kasih itu gila banget ya. Ini kita khotbah di Jaksel. Jadi saya ngomong gila itu tolong jangan disalah artikan ya. Beda kalau ngomong di Tangerang. Itu pendetanya kok ngomong-ngomong gila gitu ya. Nah, kalau di Jaksel ini biasa ya. Kalau ngomong gila ya, itu kasih itu ternyata gila ya, artinya itu tidak tergambarkan lah. Gilanya itu ya jangan di. Memang ini bahasa Indonesia memang sangat terbatas sih ya. Saya mau pakai bahasa Inggris juga takut saudara nggak ngerti ya. Biasa aja keles. Biar nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting punya saldo ke luar negeri, bener nggak? Biar kau bisa bahasa Inggris nggak pernah ke luar negeri, kasihan deh lu. Itu visa Amerika, visa Australia, visa Europe kepake nggak? Makanya jangan suka sombong ya sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau dia punya saldo di sana cuma touchscreen semuanya. Dia mengerti bahasa, ya. Jadi sampai di mana tadi? Ya, ini dikatakan saudara, biar mengerti bahasa malaikat, mengerti bahasa apapun, bahkan dikatakan punya karunia bernubuat. Orang Kristen sekarang kan cari-cari yang bisa nubuatan toh. Ada orang Kristen datang sama saya, "Bu, nubuatin saya dong." Nubuatin apa ya? Apa aja? Kurang kerjaan. Ini yang menyebabkan banyak pendeta bernubuat. Jadinya lu buat-buat karena banyak orang Kristen yang suka nubuatin. Ya kalau nggak bisa dinubuatin ya nggak usah dipaksa kan, amin. Saya selalu bilang nubuat yang paling teruji dan benar itu firman Tuhan. Pulang saja kau baca Alkitab, amin. Kenapa? Karena walaupun hamba Tuhan atau siapapun punya karunia, bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia. Tiba-tiba saudara datang, Pak Yosua berdiri depan pintu langsung panggil gini, "Sini dulu kau. Kemarin jam 3 sore. Kamu check in hotel. Di hotel ini. Bapak kok tahu? Saya punya karunia mengetahui berbagai-bagai rahasia." Kira-kira saudara gemetaran gak sama Pak Yosua? Gemetar tuh. Ternyata kenapa Bapak tahu? Saya pakai itu pelacak di HP-mu. Jangan cuma suka yang aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh itu kalau ndak ada kasih sama dengan tidak ada gunanya.
punya karunia, nubuatan, bisa mengetahui rahasia. Ya, punya pengetahuan yang tinggi. Sekarang itu sudah banyak akhirnya hamba Tuhan itu juga pengen sok sakti. Karena memang itu akibat jemaat ini pengen yang sakti-sakti. Ya, saya pengen didoakan biar rebah. Ya, sampai ada saudara yang tiap minggu rebah terus. Sampai geger otak gak pernah berubah hidupnya. Saking tiap minggu rebah terus. Ya, aneh-aneh lagi. Ada yang ngajar di gereja pengajaran untuk berbahasa roh. Dia ajar, coba ngomong, coba bapak, suruh ngomong, la, ya. Ada cewek cantik lewat, lama-lama asik, lama-lama asik, bertobat ya. Itu karunia yang tidak menyelamatkan kita. Tanpa kasih, tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, Alkitab bilang itu semua tidak berguna. Sekalipun aku punya iman yang sempurna bisa pindahkan gunung. Wow nggak ini? Ya, ya makanya nyanyi. Sekarang malah nyanyi, walaupun gunung itu tak berpindah. Akhirnya menciut imannya ya. Karena gak pindah-pindah juga ini gunung. Ya, orang Kristen ini memang ada saja ya. Ini loh, walaupun punya iman sempurna bisa pindahkan gunung loh. Ya, hebat gak ini orang? Hebat ya. Hebat luar biasa saudara, bisa pindahkan gunung. Makanya nyanyinya beda. Walaupun gunung itu tak meletus, dipindahkan sama dia. Tapi Tuhan bilang, walaupun kau punya iman bisa pindahkan gunung, kalau tanpa kasih semuanya tidak berguna. Akan tinggal ketiga hal ini di akhir zaman, iman, pengharapan dan yang terbesar dari tiga hal ini adalah kasih. Amin. Kita akan mencoba cari tahu kenapa ya. Bahkan Rasul Paulus bilang begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan ya. 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan apa? Segala sesuatu yang ada padaku. Emas dibagikan ya. 100 gram semua. Senang enggak? Memang senang. Saya tahu ini muka-mukanya senang. Ya, dikatakan di situ bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, jadi kasih ini sehebat apa sih? Biar orang menyerahkan dirinya untuk dibakar sekalipun. Demi nama Yesus mungkin, atau demi saudaramu. Kau sudah bagikan semua hartamu buat orang. Nggak punya kasih, omong kosong, nol. Jadi ini membantah tadi kita punya pemahaman di pertama tuh. Kasih itu apa? Hadiah. Kasih itu apa? Perhatian. Kasih itu apa? Uang. Ya, makanya istri-istri, kau jangan menilai kasih suami itu hanya dari. Jadi kalau suami nggak ada uang, siapa suruh kau nikah? Itu pergumulanmu sendiri. Ya, bayar harganya, bergumul bersama, berdoa sama Tuhan. Makanya muda-muda ini pikir baik-baik kalau menikah. Ya, pikir, baca di gerbang tol. Saldo kurang, penyebab kemacetan. Beneran? Ya, jadi tolong ya. Walaupun bukan itu juga sih kasih ya. Nah, kita mau belajar sih, kasih itu apa sih? Sampai kasih itu betapa luar biasa di mata Tuhan loh. Baca bersama. Kasih itu sabar. Kasih itu kasih itu tidak ia tidak dan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Ia tidak bersuka cita karena, tetapi ia bersuka cita karena. Sampai di situ saudara. Ini loh kasih itu, bukan hadiah. Jadi stop yang ngomong orang, Kristen tapi tidak punya kasih. Saya pinjam uang nggak dikasih. Dia udah tahu nagihnya susah. Makanya dia nggak kasih. Jadi sekarang ini mau nagih utang sama orang yang berutang tuh susah, lebih galak yang. Bener nggak? Pengalaman ya? Kok semua langsung iya betul. Jadi ternyata kasih itu luar biasa. Kasih itu sabar. Walaupun kau ke gereja, kau pelayanan, kalau ndak sabar,
Ya, nyetir mobil orang nyebrang, dasar, wow. Hah? Bertobat bapak-bapak, ibu-ibu juga, anak muda juga ya. Lalu kasih itu murah hati. Nah ini memberi. Jadi sebenarnya memberi uang hadiah itu cuma satu bagian dari kasih. Orang Kristen selama ini salah kaprah ngomongin kasihnya. Ada di dalam kasih itu yang namanya murah hati. Gampang untuk menolong orang. Amin. Tapi gak semuanya kasih itu. Lalu dikatakan yang ketiga, ia tidak cemburu. Istri-istri cemburu sama suami boleh gak? Baru dibilang kasih tidak cemburu udah boleh. Saya mau meluruskan ya. Kayaknya kalau istri itu tidak cemburu sama suami, tapi curiga boleh. Loh, kalau curiga sama cemburu itu beda loh. Ya. Kalau curiga itu kan mencurigai ya, itu ada unsur-unsur detektif. Untuk ya kita bisa mencari tahu kebenaran ya. Jadi suami juga kalau dicurigai istri itu bersyukur, berarti kau disayang. Ya, tapi juga istri jangan gila, kau curiga terus. Ya, suaminya lihat HP, lihat apa? Apa? Sekarang ini bapak-bapak juga sampai jam 1 malam lihat HP, ternyata nonton apa? Drama box. Drama box bapak-bapak zaman sekarang ini. Astaga, saya lihat banyak bapak-bapak itu ya, kalau di mall di mana bapak itu begini terus, itu bapak lagi meeting atau apa ya. Ternyata saya intip lagi nonton drama box. Ih, bertobat bapak-bapak ya. Bukan ibu-ibu lagi sekarang, bapak-bapak. Yosua, awas loh. Ya, jangan sampai kena itu ya Pak ya. Itu roh-roh akhir zaman. Saudara, dikatakan kasih itu tidak cemburu, ya, menjaga boleh, tapi suaminya dibuntuti terus sudah sampai kayak apa, ya, janganlah ibu-ibu, nanti suaminya juga gila loh. Kalau dia gila kan kita juga yang repot toh. Jadi jangan terlalu ya, jangan terlalu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya nggak usah memegahkan diri, sombong apa-apa. Orang yang paling sombong sih satu sih saudara, tidak menghormati Tuhan. Itu orang paling sombong di dunia itu. Dia pikir itu napas dia dapat tuh dari alien. Ya. Jadi ya bertobat, hormati Tuhan ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu ternyata ini. Kau ada nggak melakukan yang tidak sopan, anak muda? Ya walaupun orang nggak tahu. Ya kita semua ini melakukan hal-hal yang tidak sopan walaupun orang nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Lalu dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya berarti kita nggak bisa bisnis bu, lain bisnis. Kalau orang mencari keuntungan diri sendiri itu, ya aduh ya dia bukan cuma makan nasi, dia makan temen. Iya nggak saudara? Orang kan makan nasi, makan kue tiaw, makan apa, ini temen dimakan loh. Karena untuk mencari keuntungan diri ya. Sahabat juga dimakan ya. Jangan sampai kita tertuju hanya untuk kepentingan diri sehingga kita ini tidak peduli dengan orang lain, merugikan orang. Lalu ia tidak marah. Ini kasih, makanya walaupun kau punya karunia bernubuat, punya ini. Dan yang terpenting ini, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Memori hati dan otak kita ini kecil. Jangan kau simpan semua sampah. Kesalahan orang itu sampah. Ya, itu harus dibuang, dibersihkan dari hati dan hidup kita. Orang itu kalau menyimpan kepahitan orang lain terlihat kok, mukanya tuh tertekan. Ya, nanti di rumah pakai koyo di sini. Nah, ini yang sering-sering pakai koyo ini masih banyak simpan kepahitan sama orang. Ya. Dan orang itu saudara kalau simpan kesalahan orang, hidupnya nggak bahagia. Orang yang di sampingnya juga ikut nggak bahagia. Jadi istri-istri, kalau suamimu nggak bahagia, itu tanda-tanda. Ya, coba kau cek hatimu, jangan-jangan kau banyak simpan kepahitan. Ya, kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua, kepahitan sama tetangga. Semua dipahitin. Ya, iya bu, soalnya mertua saya adalah maut, ipar saya maut, tetangga saya maut. Ya, kau yang membawa roh maut. Kayaknya semua maut kau ya. Bertobat saudara, amin.
Jangan simpan kesalahan orang lain. Terlalu sayang hari-hari kita ini dilewati cuma simpan kepahitan. Percayalah setiap orang yang datang di hidup kita Tuhan izinkan untuk melatih kita. Ada yang untuk mengajari kita mengampuni. Jadi kalau kau ketemu orang yang bikin jengkel, Tuhan lagi ajar kau lewat dia untuk mengampuni, amin. Ada yang utang tidak bayar, Tuhan lagi mengajari kau tentang mengikhlaskan yang hilang, amin. Ya, semua itu ada hikmahnya. Makanya jangan pinjemin orang uang melampaui batas kemampuan hatimu untuk kehilangan. Kasih pinjam orang yang begini, dia ndak ganti juga, ndak apa-apa. Aku ikhlas kok. Itu lebih enak. Kemarin saya lihat viral tuh debt collector nagih uang pakai ayat. Tuh, nonton gak saudara? Ya? Hei Adrian, Matius kata Yesus kepadamu, kau tidak akan pernah keluar dari penjara kalau tidak kau lunasi hutang-hutangmu. Ya, dibalaslah oleh Adrian. Ya, maka Tuhan berfirman, apabila orang meminjam kepadamu, jangan kau harap ganti. Susah kalau udah baku tangkis alas ini. Ayat dipakai tangkis-tangkisan. Saya komen di situ, hei Pak, tolong ya jangan salah gunakan ayat. Ini ayat bukan untuk nagih utang Pak. Ini bicara utang dosa Pak yang dibayar oleh Kristus sampai lunas Pak. Ya makanya kau juga jangan pinjamin orang uang kalau kau tidak sanggup kehilangan. Amin. Supaya kita belajar ikhlas saudara. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan ya. Nggak apa-apa, jangan kau simpan kesalahan orang. Supaya hidupmu diberkati. Karena kalau tidak, orang tuh kalau banyak simpan kesalahan orang mukanya ketekuk. Benar, itu biar mau tarik benang, tarik kawat, tarik apa itu tetap ketekuk. Ya, tidak ada senyum, nggak damai, nggak ada sukacita. Ya, coba ngapa mau gitu? Suami juga lihat udah males. Ya, lihat istri model begini, kenapa kau simpan pahit sama iparmu, pahit sama mentuas, pahit sama tetangga. Cobalah jadi orang yang manis-manis aja. Masalah itu pasti datang. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, artinya kita akan ketemu banyak orang. Tapi pakai setiap kesempatan ketemu orang untuk kita ini belajar, amin. Ya, belajar. Lalu dikatakan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Oh ternyata ini definisi kasih. Nanti kau pulang ulangi lagi nih di rumah, baca baik-baik itu kasih. Supaya kita tahu. Nah kita akan belajar untuk mengasihi ya, karena ini bulan Valentine, bulan Februari ini dikait-kaitkan dengan kasih saudara. Tapi saya berdoa supaya kita semua ini belajar ya. Nggak apa-apa lah ya kita mengambil satu momen untuk kita ini belajar lebih dalam supaya nggak salah arti. Nanti hari Valentine itu banyak anak-anak muda yang menyerahkan keperawanannya sama cowoknya. Kenapa? Karena membuktikan rasa cintanya. Setan itu. Itu bukan kasih itu, iblis itu. Jangan ada wanita-wanita yang kau dibodoh-bodohi ya. Ya, buktikan cintamu kalau kau memang mencintai aku, pret itu begitu ya. Kita harus ngerti apa sih kasih itu, apa sih cinta itu. Kasih yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Ya, cinta itu pret. Nggak ada cinta-cinta tanpa Tuhan. Omong kosong itu cinta tanpa Tuhan. Kenapa saya selalu bilang, jangan menikah karena cinta. Ya, cinta itu bisa hilang. Sesaat saja cinta itu. Tapi kalau kasih itu nggak hilang. Kasih itu berkorban. Kasih itu dari Tuhan. Kalau cinta itu bisa datang dari mana saja. Makanya yang muda-muda sekali lagi jangan makan cinta ya. Cinta itu buta. Ya, makanya kau menikah tuli lumpuh rumah tanggamu. Karena sudah buta kau dari awal ya. Bertobat ya. Yuk kita lihat 1 Yohanes 4. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara? Ya. Baca judul perikopnya, Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih yang sesungguhnya itu siapa? Tuhan. Amin. Nggak bisa dibuat-buat. Nah kita akan mengerti. Baca ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan lahir dari dan mengenal Allah.
Ternyata. Makanya tanpa kasih semuanya omong kosong. Mau karunia hebat, mau pelayanan hebat. Karena ternyata ini loh landasannya. Orang bisa mengasihi kalau dia mengenal Tuhan. Kalau dia diperbaharui hubungannya dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau dia bilang kasih tapi dia membawa engkau bukan kepada kekudusan Tuhan, itu bukan kasih. Itu setan yang menjelma pura-pura mengasihi padahal menjerumuskan. Kasih itu lahir dari Tuhan. Kudus membawa kita dekat dengan Tuhan dan kita bisa mengasihi orang lain. Jadi saudara, omong kosong kita ini bilang kasih kalau kita gak kenal Tuhan. Makanya banyak orang Kristen di gereja. Tapi ternyata yang mengasihi Allah cuma sedikit. Yang mampu mengasihi sesama. Kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita gak mengasihi Tuhan. Kau gak mungkin bisa ampuni suamimu kalau kau tidak mengasihi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memampukan. Ya mungkin kau berkata, aduh ipar saya itu kayak setan. Rasanya mau saya bunuh dia itu. Ya, tapi karena Tuhan suruh aku memberkati. Walaupun aku ini jengkel banget Tuhan. Tapi aku mau belajar mengasihi engkau. Aku mau belajar mengasihi juga dia. Karena aku mengasihi Tuhan. Jadi begitu. Baliknya itu ke Tuhan dulu baru ke sesama. Kalau langsung ke sini enggak bisa. Ini jatuhnya munafik, pencitraan. Ini ke sini dulu baru ke situ. Ke sini ke situ. Ya, itu yang benar. Ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah. Jadi kalau kita duduk di gereja, kita pelayanan, tapi kita tidak mengasihi seperti tadi yang dikatakan itu kasih itu gini semua, ya maka kita ternyata nggak kenal Tuhan. Walaupun ke gereja, walaupun pelayanan. Makanya dikatakan semua sia-sia. Mau bernubuat kau, mau punya iman yang sempurna, bisa pindahkan gunung. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, tidak bisa. Berarti engkau tidak mengenal Allah. Ada ibu-ibu datang, bu saya itu kepahitan bu sama dia. Omongannya gini, ibu ampuni aja bu, biasalah orang ngomong gitu. Saya prinsipnya, sekali saya sakit hati, seumur hidup saya musuhi. Saya bilang selamat bu, kau lewat jalan tol ke neraka. Ada di Alkitab disuruh begitu? Tidak ada. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau harus bisa mengampuni orang lain. Itu aja kuncinya. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan kasih kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dosa menyebabkan manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yesus datang untuk memperdamai hubungan itu, saudara. Dipulihkan, makanya gak perlu lagi darah kambing domba untuk pengampunan dosa. Karena Kristus adalah darah domba Allah. Waktu kita diperdamaikan, makanya ayat ini bilang bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Saya ini terima Yesus bukan waktu saya benar. Hidup saya hancur, banyak dosa, saya mau bunuh diri. Saya gak tahu kasih akan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jamah saya. Tuhan pulihkan hidup saya, diangkat dari lumpur dosa, diperbaharui hubungan saya dengan Tuhan. Waktu saya mengalami kasih Tuhan, saya barulah belajar mengasihi Tuhan. Yaitu dengan cara melakukan firman-Nya. Setelah kita menerima kasih Tuhan, bagaimana kita ini belajar mengasihi Tuhan. Kita buka ayatnya yuk, jangan dibilang saya mengada-ngada. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Buka bersama saudara. 1 Yohanes 14 ayat 23 dan 24.
Orang yang berkata mengasihi Tuhan. Supaya saudara kalau di gereja gak nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat bilang, pret. Jawab Yesus, 1, 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, maka kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Cuma punya iman toh. Setan juga punya iman. Kau percaya ada Allah, setan juga percaya. Ya, banyak orang Kristen yang satu level sama setan. Sama-sama beriman. Tapi tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dari cara apa? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He's called me friend. Jawab sendiri. Kalau kita berkata ngaku-ngaku bestinya Tuhan Yesus, tapi nggak mengasihi Tuhan. Besti itu harus mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan tuh dengan cara apa dikatakan? Engkau menuruti firmanku, menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu kita kembali ke 1 Yohanes 4 tadi saudara. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 11 baca. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Suami istri, kita mulai dari hidup kita dulu yuk. Orang yang terdekat. Orang yang terdekat itulah orang yang paling membentuk kita. Kau sudah memilih itu suamimu. Kau sudah pilih itu istrimu. Ya, sekalipun kau menyesal, ya namanya juga manusia atau bohong ya. Kalau bilang tidak menyesal. Saya lihat banyak yang muka-muka penyesalan sih. Tapi kalau kau belajar mengasihi, kasih itu bicara komitmen saudara. Kalau cinta bubar. Ya, ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang melayang ya. Ditendang. Itu sudah biasa terjadi. Tapi kalau kita mengasihi, ya ayo kita yang sudah terlanjur nih. Karena kan gak boleh cerai, orang Kristen gak boleh cerai. Ya, jangan bilang saya sudah terlanjur bu. Soalnya dulu saya pilih dia, saya belum bertobat, mata saya masih gelap. Itu sudah resiko. Ya, itu harga mati yang harus dibayar. Makanya yang muda-muda ini, yang muda-muda yang belum menikah, angkat tangan, coba tolong angkat tangan ya. Saya mau memberi nasihat. Ya, tapi kalau cuma angkat tangan 2 orang kayaknya enggak usah. Banyak ini tapi malu enggak angkat, enggak apa-apa. Mending kamu belum nikah tapi happy. Daripada nikah terus enggak happy. Enggak apa-apa. Ya umur 26 belum nikah, 30 enggak apa-apa. Kalau ada tantemu yang julid-julid itu ketemu, kan pasti ditanya toh, kapan nikah? Ya jawab gini, tante, aku pilih pernikahan yang bahagia karena aku pengen langgeng seumurnya. Aku nggak pengen jadi janda muda. Ya bilang aja gitu. Soalnya memang tante-tante julid itu nggak puas. Kalau ketemu udah punya pacar belum? Belum. Kalau sudah kau jawab sudah. Kapan nikah? Kalau kau sudah nikah dia tanya, belum punya anak? Ya benar ya. Jadi tanya aja, tante ini tante atau sensus penduduk? Ya, saudara yang belum menikah ini tolong ya, buka mata lebar-lebar. Pelajarilah ya keadaan di sekelilingmu. Sudah banyak contoh kan? Ya, iya sih. Tapi kau jangan takut nikah juga. Karena tetap masih ada laki-laki yang baik kok. Ya, tapi itu harus kau dapat dengan doa dan puasa. Ya, tidak ada dia di pinggir-pinggir jalan, di emperan toko, enggak ada. Tapi siapa tahu ada tukang parkir yang menyamar CEO, kan?
Yang waras ya. Yang waras aja ya, tolong yang waras ya. Yang waras aja ya. Ya, simple ya, yang waras, tolong. Jadi, ya jangan tunggu. Ya, ada ibu-ibu, saya ini udah mau cerai Bu, karena saya tuh nunggu suami saya kapan ngaku dia CEO, tapi nggak ngaku-ngaku. Malah saya ini terjebak Bu. Setelah menikah ternyata suami saya itu nggak ada duit. Ya dulu padahal waktu pacaran uang dititipi ke saya. Setelah menikah nggak ada Bu, 1 sen pun dia kasih saya. Saya bilang ya itu dulu kan pencitraan iklan toh. Iklan. Sekarang sudah yang nyata-nyata terbukti sekarang. Jadi kau ya tidak usah menyesal. Ya sudah kau doakan tuh sudah takdirmu, itu sudah nasibmu. Jangan bercerai, makanya yang muda-muda ya tolong berdoa baik-baik. Ya, sampai dia ngomong, "Kamu tuh dulu kok nggak jujur sama saya kalau kamu nggak punya apa-apa?" Dulu kan aku udah bilang sama kamu, harta yang kupunya satu-satunya hanya kau. Malah kau jawab so sweet. Dari awal saya sudah ngaku loh, hartaku itu cuma kamu. Kenapa kau malah jawab so sweet? Makanya perempuan-perempuan yang termakan gombal, rayuan, buka mata lebar-lebar. Dibilang harta satu-satunya cuma kau, kelepek-kelepek. Begitu sudah begitu mau cerai nggak bisa. Ya, nggak apa-apa, berjuang dengan kasih. Ya, minta sama Tuhan, masih ada harapan. Ya, masih ada. Nyanyi terus saja. Walaupun gunung itu tak berpindah, ya tak? Tetap percaya kau yang punya kuasa. Nyanyi terus. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Ya toh? Walaupun masalahku masih, walaupun utangku masih banyak, jaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Ini lagu cocok buat yang sudah terlanjur. Walaupun kau dalam lembah kelam, asal Tuhan besertamu. Ya mau diapakan Pak? Sudah terlanjur ya Pak. Makanya yang muda-muda ini tolong konseling sama Pak Gembala kalau mau nikah. Ya, saya menerima konseling pranikah. Cuma khusus itu, yang lain-lain tidak. Kalau sudah terlanjur apalagi, kau dengar saja firman Tuhan. Karena pusing juga kita. Yang belum terlanjur ini, tolong buka mata lebar-lebar ya. Kasih itu, ya. Kasih itu ternyata luas sekali sehingga kita ini jangan tertipu. Nah sudah habis waktu, pemusik sudah mengintimidasi saya. Cepat ya, kita cepat aja. Silakan maju ke depan sini. Ya. Haleluya, ini penting saudara. Coba kita lihat ayat 12 ya. Baca sama-sama dengan suara keras. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Perhatikan baik-baik. Apa tanda dari Tuhan itu hadir di hidup kita? Kau gak bisa bilang begini, saya ibadah itu merinding loh, ada Tuhan. Kau lewat tempat gelap, ada setan juga merinding gak? Hah? Merinding gak? Merinding toh? Maaf, nahan kebelet juga merinding gak? Merinding saudara, apalagi itu. Jadi tanda Tuhan hadir bukan soal merinding. Ya, ayat ini bilang kita nih nggak ada yang pernah lihat Allah. Apa pernah kau pulang ke rumahmu, Allah duduk tuh di sofa? Pernah kau bilang begitu? Enggak kan? Tapi tanda dari Tuhan ada dalam hidup kita, rumah tangga kita. Yang pertama, kalau kau suami istri saling mengasihi, itu berarti tanda masih ada Tuhan. Amin. Kalau kau hidup dalam kekudusan, di dalam rumah tanggamu, tidak pernah ribut-ribut, gak pernah berantem, kau hidup dalam kekudusan, itu fix tanda Tuhan masih ada.
Jadi kehadiran Tuhan tuh enggak usah muluk-muluk. Kau merinding dulu, lihat bayangan hitam lah. Ya, getar-getar lah. Ya itu tadi rebah-rebah. Ya sampai geger otak juga. Kalau hidupmu enggak belajar mempraktekkan firman Tuhan, enggak ada gunanya. Makanya dikatakan enggak ada orang pernah lihat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup saling mengasihi, itu tandanya Allah masih ada di dalammu. Kalau kau meribut sama suamimu, tiba-tiba Tuhan tegur. Jangan loh, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau mengasihi suamiku, amin. Tiba-tiba suami juga mau marah, ampuni aku Tuhan, aku mau mengasihi istriku. Itu tanda masih ada Tuhan di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Tapi kalau dalam rumah tanggamu pertengkaran, piring terbang. Bukan cuma Amerika bisa bikin piring terbang, aku juga melayang. Itu sudah gak ada Tuhan, syaiton. Syaiton, bener. Jadi bertobat saudara. Ya, makanya ayat yang terakhir bilang begini. Sabar, jangan dulu main. Ya, tolong tahan, bisa yuk, bisa. Kita lihat saudara ya. Nah, ayat 20, lompat langsung ayat 20 sebab mereka sudah di sini. Lompat, mereka yang bisa mempercepat firman Tuhan. Ya, baca ayat 20 yuk. Jikalau apa? Seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak. Sedangkan orang yang kau lihat dengan matamu, kau tidak kasihi, kau tidak ampuni. Apalagi kau bilang mengasihi Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Yang benar aja, yang waras ya, yang waras. 6 kali 8 ibu kota Indonesia yang waras. Simple aja kok ya. Jadi tandanya apa saudara? Tuhan itu gak terlihat. Kita bilang Tuhan kita kasihi padahal kita gak lihat. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita gak lihat, sementara saudaramu, iparmu, mertuamu, menantumu yang kau lihat tidak bisa kau kasihi, tidak bisa kau ampuni, kau simpan terus kesalahannya. Kau adalah dusta, amin. Jadi ini aja yuk kita ngerti ya, biar kita mengawali bulan Februari ini, ya bulan yang penuh cinta ini, kasih kita juga dibaharui, amin. Pulang suami istri berdamai, amin. Ada yang lagi berantem datang sini? Banyak orang Kristen datang ke gereja berantem banyak. Saya tahu ini yang muka-mukanya berantem, di mobil berantem hebat. Ya terus mau apa? Udah deket gereja itu, diam, udah masuk parkiran loh. Cepet, lap itu air matamu, lap. Dandan lagi, dandan. Dan masuk di situ, ketemu Pak Yosua, shalom, apa kabar ibu? Luar biasa. Malaikat nyanyi, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajah. Stop. Kayaknya kalau nyanyi begini langsung keumpan semua ya. Saudara, yuk ya yang waras ya. Kita itu mengerti firman Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi lagu tadi yang lagunya sebelum firman yang bukan yang Inggris tadi ya. Pada nggak ngerti yang lagu Indonesia itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
Bapak Ibu, mari kita renungkan firman ini. Tuhan sudah berbicara bagi kita bahwa apabila engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi sesama. Mari kita belajar melepaskan semua, membuang kesalahan-kesalahan orang. Kita mau belajar hidup dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu tidak pemarah. Kita berdoa biar Tuhan perlengkapi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Satu saat nanti ketika Tuhan datang, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Mampukan kami perbaharui semuanya dalam rumah tangga, dalam hubungan kami, apapun kami mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin.